Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga kita hari ini dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang kami ikuti dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk mengikuti, mencari ilmu, berbagi sharing praktik baik dalam berbagai kegiatan untuk pengembangan kompetensi diri kita. Baiklah, sebelum kita mulai hari ini, kita ice breaking sebentar. Bapak Ibu guru, mohon berdiri. Siap. Ya, Bu Erlin tunjuk yang tangan kanan diangkat telunjuknya, tidak boleh tinggi-tinggi ya, kasihan sebelahnya. Kemudian yang tangan kiri silahkan diangkat. Nanti dengan kata kunci Bayu, tangan kiri menangkap tangan kanan sebelahnya. Oh, tangan kiri menangkap. Ya, Oke. ya. Di situ ya. Ya, sudah. Bu Retno atau Budi Pak Abdullah? Bu Retno. Ya, ya. Saya ulangi. Tangan kiri menangkap tangan kanan sebelahnya, temannya. Tangan atau telunjuknya? Telunjuk. Jadi kita berusaha yang satu untuk menghindar ke bawah, jangan tambah ke atas. Kemudian yang satu berusaha menangkap. Boleh menghindar. Menghindar kemana? Dengan Menghindar. Kita berusaha untuk yang ini, yang ini, ya. jangan sampai ketangkap ini. Iya, yang ini jangan sampai ketangkap. Dengan kata kunci, kalau saya menyebutkan Bayu, silahkan ditangkap punya teman. Bayu. Iya, kata kuncinya Bayu. Ya. Dengan narasi di sebuah desa di Wonosobo. Di sebuah desa Wonosobo terletak di sebuah kota di Jawa Tengah. Desanya namanya Desa Tambi. Seorang nenek tinggal bersama 3 orang cucu. Sari, cucu pertama, bekerja sebagai buruh tukang cuci. Budi bekerja sebagai tukang parkir. Dan Bayu ada yang terkena? Ya. Ya. Ada yang tidak tertangkap? Ada. Berarti konsentrasi Bapak Ibu guru bagus semua. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Masih memperkenalkan. Ini dengan slogan guru penggerak, tergerak, menggerakkan, dan ya, untuk modul 1.4 yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah.
Hup. Ya, saya di sini masuk di kelas 11.532 untuk BPGP Jawa Tengah dengan pengajar praktik Bapak Hadi Setyo Nugroho dari SMP Negeri 2 Selomerto. Ini mengajar matematika juga. Kemudian Bapak fasilitator Bapak Tubari, alhamdulillah dapat Bapak pengawas dari SMP Kabupaten Kebumen. Jadi perubahan paradigma pendidikan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Dan kebetulan backingnya matematika semua. Jadi mereka paham kelemahan orang matematika itu di komunikasinya. Ya. Kita buat kesepakatan kegiatan. Jadi kesepakatan seperti yang tertera pada layar. Mungkin ada yang mau menambahkan atau tidak sepakat. Yang pertama, menjaga kebersihan. Jadi setelah selesai dari kegiatan ini, Bapak Ibu guru dimohon untuk tidak meninggalkan sampah. Kemudian yang kedua, saling menghargai. Kemudian yang ketiga, boleh minum. Ya, silakan ditambahkan nanti. Kemudian yang keempat, mohon izin jika meninggalkan ruang diskusi. Gitu. Kemudian yang kelima, saling bergotong royong. Nanti di kegiatan ini mungkin ada diskusi atau apa, nanti kita kerjasama berkolaborasi. Jadi budaya positif di sekolah itu nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebenarnya di sekolah kita itu sudah berjalan budaya positif. Contohnya saja, nah ini, ketika pagi itu program sekolah sudah 5S. Kemudian ketika hari Jumat sudah sholat Jumat bersama untuk putri ya keputrian. Kemudian dari segi kebersihan sudah. Kemudian hari Jumat, Jumat sehat itu selang-seling setiap Jumat ada Jumat berkah, Jumat sehat, Jumat bersih. Kemudian dalam pembelajaran itu Bapak Ibu guru sudah mulai terbiasa menggunakan ice breaking. Jadi ice breaking itu sekarang sudah menjadi budaya yang positif. Jadi ada dampaknya terhadap siswa. Jadi pembelajaran itu menjadi konsentrasinya kembali, motivasinya anak meningkat dalam pembelajaran. Sehingga dalam pembelajaran pelayanan terhadap peserta didik sesuai kebutuhan mereka dapat terlayani. Jadi sebelum saya mulai untuk pertanyaan pemantik, ini dijawab setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau mboten? Setuju. Kenapa Bu Herlin? Kalau hukuman itu akan menimbulkan efek jera kepada peserta didik. Mungkin maksudnya dia punya rasa nanti dendam, terus tertekan seperti itu mungkin. Oh ya. Terima kasih Bu Herlin. Yang lain? Bu Ada mungkin punya pendapat? Salah satu yang bukan hukuman apa ya Bu bahasanya yang lain ya? Konsekuensi. Oh iya. Menurut jenengan, mohon maafnya, apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Kalau saya mungkin konsekuensi itu hanya sebagian kecil dari hukuman. Kemudian berarti secara tidak langsung kalau saya hukuman ya setuju, Ya. dapat mendisiplinkan anak. Ya, baiklah. Jadi menurut Bu Ada setuju, Bu Herlin tidak setuju, kurang setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju? Tidak setuju. Ya, boleh monggo. Dia menyambung pertanyaan Bu Ada tadi. Hukuman itu tidak ada relevansinya dengan
perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik. Oke, baik. Kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Contohnya misalnya terlambat, ketika dia terlambat datang 10 menit, seharusnya dia mengganti 10 menit saja. Itu misalnya di saat istirahat, berarti dia mengerjakan ketertinggalannya dalam 10 menit itu pelajaran apa. Kalau hukuman itu tidak ada relevansinya. Misalnya datang terlambat, mohon maaf, kita itu masih ada yang suruh berlari 10 kali misalnya. Nah itu hukuman. Terima kasih jawabannya Pak Abdullah. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru semua bagaimana? Bu Habibah? Suaranya Setuju nggih, Bu? Oke, baiklah, untuk pertanyaan pemantik ini nanti akan terjawab ketika selesai pemaparan dari hukuman atau restitusi seperti apa. Ya. Pada kali ini kita akan mempelajari 7 topik, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi ada 7 topik nanti yang akan kita bahas. Jadi di sini ada guru penggerak, nanti mohon masukannya apabila di tengah jalan ada kesalahan konsep atau ada yang perlu diluruskan. Ya Bu Umi, Pak Wawan, Pak Safri. Siap. Balik. Yang pertama yaitu paradigma. Menurut Bapak Ibu guru semua, paradigma itu napa nggih? cara pandang. Melakukan suatu tindakan. Oh, cara pandang. Juga dalam bertindak. Iya, tepat sekali Bu Umi. Yaitu untuk paradigma itu cara pandang kita terhadap sesuatu. Kasih tepuk wow. Ibu kan? Kok Ibu? Tepukin lah. Pertama tepuk tangan. Kasih W, kasih O, kasih W. Hebat. Wow. Sini ada sini tahu Umi. Panas Bu. Ya. Saya kasih abah-abah ya. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Semoga menjadi kenangan ya Bu Umi dari saya untuk sebelum masuk ke paradigma. Mohon dibantu Bu Friska. 1 lembar. Diketul. Pak, muter berpoin Bolpoin itu enggak apa-apa. Duh, apa ya soalnya? Apa ya? Soalnya apa enggak? Jenengan? Ayo, jenengan. Ya, dengan petunjuk silahkan Bapak Ibu tulis kenangan Bapak Ibu selama sekolah dahulu. Di masa Di masa sekolah. Boleh yang enak, yang asik ketika sekolah, atau yang tidak menyenangkan. Atau kalau tidak kenangan, silahkan Bapak Ibu tulis rahasia Bapak Ibu guru yang belum rahasia Bapak Ibu guru yang punya, yang orang lain belum tahu. maksimal berapa nih? 1 saja.
Nenek. Kenangan Bapak Ibu guru selama sekolah 12 tahun tentunya punya kenangan nggih. 12 berapa? 17. Malah cerita-cerita kayak. Yang lain Bu Herlin jangan sampai orang lain tahu temannya. Sudah? Sudah. Satu saja. Yang lain jangan boleh tahu. Rahasia. Apapun. Ketemu Pak Heri. Kalau sudah waktu kuliah ketemu suami ternyata. Oh, ini tak ganti asal. Oh, kuliah boleh. Kalau rahasia saya pingin pergi haji. Amin ya Allah. Semua itu yang Silakan yang sudah Bapak Ibu remas. Ya, jangan sampai orang lain tahu. oh, ditulis. Ya nanti sampahnya kita kumpulkan, kita buang di bak sampah. Sudah? Semuanya? Ini semua orang belum tahu apa isi rahasia saya. Diare. Dilambat itu Indonesia. Pakai bahasa Inggris aja Bu Emi. Ngedit kangelan gitu. Sudah? Silakan dikemas. Sudah. Enggak usah. Remes aja. Silahkan Bapak Ibu guru genggam yang tangan kanan. Kalau sudah, silahkan Bapak Ibu guru duduk berpartner dengan temannya berdua. Sama Bu Karni, Bu Ada sama Bu Karni, Bu Eko sama Bu Friska. Cocok ya ternyata. Bu Eko sama Bu Fitri, Bu Darti sama Bu Pak Wawan, Pak Bu Herlin sama Pak Safri, monggo. Ya. Kalau sudah digenggam, satu menggenggam, kemudian satunya Bapak Ibu guru yang lain berusaha merayu supaya tahu isinya. Silahkan. Sebentar. Petunjuknya silahkan Bapak Ibu guru yang bertugas untuk menggenggam berusaha jangan sampai temannya tahu. Boleh dibuka gitu, jangan sampai bisa dibuka. Silakan Bapak Ibu lawannya, temannya untuk merayu, membujuk atau apa supaya tahu. Tidak boleh, kalau mau paksaan juga boleh. Yang penting kalian berusaha tahu isi rahasia temannya. Ada yang mau membujuk, silahkan ditukar dengan uang. Soto, mie ayam, nasi padang nggak mau. Saya nggak berani membujuk ini. Sudah, ada yang berhasil membukanya? Berhasil dong. Kita Jadi penasaran kalau rahasianya bukan. Nggak boleh. Bu Eka berhasil nggak lihat punya Bu Fitri? Tidak ada yang berhasil dengan rayuannya? tidak mungkin rayuannya.
saya yakin kalau rahasia ini positif, nilainya positif pasti diberikan. Tapi ketika rahasianya kebanyakan yang jadi pasti akan mempertahankan orang. Saya kita berikan ke Bu Kanti secara ikhlas. Saling ikhlas. Buka ya. Ada Sudah? Oh, mau cek di sekolah dengan Pak turun. grogi pada saat duduk bersanding dengan Bu Herla. Berarti dulu sekolahnya bareng Bu Herlin. Iya, di impiannya sekolah ini. Jadi dari game ini kira-kira apa yang dapat diambil kesimpulan? Kita bisa mengontrol rahasia kita nggak? Itu tujuannya. Ya, jadi tujuan dari game ini bahwa yang bisa mengontrol rahasia dibuka, diberikan atau tidak hanyalah diri kita, seperti itu. Jadi yang bisa mengontrol diri kita ya hanyalah kita. Jadi di sini untuk miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Di sini apakah guru bisa mengontrol murid? Dengan apa? Pak Wan, monggo. Tidak bisa. Ada yang lain? Tadi ada yang berhasil terbuka. Itu kira-kira dengan apa kalian bisa mengontrol orang? Ya, dibukalah. Dengan bujukan, dengan rayuan, dengan paksaan. Iming-iming. Jadi guru mengontrol murid itu dengan cara rayuan, bujukan, penghargaan ataupun apa yang lain. Kemudian berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ketika penguatan, anak diberi penguatan tentunya akan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini kritik, kadangkala kritik itu ada yang terlalu down ke bawah, mengkritik orang, terlalu kritis. Jadi kalau terlalu kritis sekali itu nanti akan merusak karakter. Jadi kalau memberi kritik, ya kritik yang membangun gitu. Jadi akan menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah kita sebagai orang tua berhak memaksa anak? Berhak. Berhak? Berhak. Jadi anak pun juga punya pilihan. Dengarkanlah pilihan mereka. Jadi untuk mengontrol, teori kontrol seperti itu. Lanjut. Selalu. Sudah. Kemudian mengubah paradigma stimulasi respon ke pendekatan kontrol. Coba perhatikan di sini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Jadi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang memiliki pendapat, ya. Kemudian yang kedua, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu Guru, apakah datang ke ruangan ini ada pemaksaan? Iya, pemaksaan. Jangan itu wajib menghadiri.
wajib menghadiri. Ya, jadi untuk teori kontrol di sini yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita niatnya positif yaitu untuk berbagi praktik baik. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Apakah Bapak Ibu guru ketika anak siswa ikut lomba mengatakan yang penting kalian maju gitu? Iya. Padahal di sini model berpikir menang-menang. Jadi menurut saya ketika yang penting maju berarti anak itu tidak mempunyai tujuan, hanya yang penting ikut pertandingan. Ketika beda jawabannya, ketika menang-menang itu tujuannya jelas yaitu menang gitu. Jadi teori kontrol tetap kita gunakan. Pirangnya ya Pak. Hah? Terus lanjut. Untuk yang kedua yaitu makna disiplin. Kalimat disiplin sering kita mendengar nggih. Nggih. Kira-kira maksud dari makna disiplin itu apa? Sesuai aturan. Iya, mentaati aturan. Ada lagi? Tertib? Tanggung jawab. Ya, nanti kita lihat coba diketnya untuk apa sih? Nah. Jadi disiplin positif itu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan berupa apa yang seseorang hargai. Akan tetapi dalam budaya kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ketika ada peraturan, berusaha disiplin, itu kita berusaha untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi anak-anak berusaha untuk patuh. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman atau penghargaan. Jadi di sini untuk disiplin itu asalnya dari diri sendiri, yaitu motivasi yang timbul. Jadi ketika anak menjalankan itu harus dari motivasi intrinsik, yaitu hati kita, tanpa ada takut akan ada ancaman ataupun hukuman, penghargaan. Jadi ketika anak datang ke sekolah, ya berusaha tidak terlambat karena kesadaran dari mereka sendiri. Jadi tujuan disiplin adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa toh? Nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan ya. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang dari dalam hati, kemudian motivasi ekstrinsik itu yang dari luar. Jadi makna disiplin, pertanyaan di awal, jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai universal, yaitu nilai-nilai yang sesuai profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila sering kita mendengarnya, yaitu ada berapa profil pelajar Pancasila? 6. Kenapa Mawar? Pak Soli? Master. Mandiri, kreatif. Ya, tanpa sadari profil pelajar Pancasila itu sudah menjadi tujuan pendidikan nasional. Jadi segala program kegiatan sekolah itu sudah mengarah ke profil pelajar Pancasila. Itu
ada 6 elemen, itu baik kegiatan pembelajaran atau penguatan P5 ataupun kegiatan ekstrakurikuler itu untuk melatih profil pelajar Pancasila mereka supaya kuat karakter siswa. Nilai-nilai kebajikan untuk kolom yang paling timur itu profil pelajar Pancasila, tadi sudah disebutkan Pak Solihun. Kemudian nilai-nilai kebajikannya yang di tengah itu ternyata ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang terakhir ternyata dari nilai kebajikan itu keterampilannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi saling berkesinambungan untuk nilai-nilai kebajikannya. Kita lanjut untuk motivasi perilaku manusia. Ternyata tadi motivasi itu ada 2. Yang pertama itu motivasi intrinsik, kemudian yang kedua motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik itu yang dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika anak melakukan tugas takut akan diberi hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi ketika melanggar aturan apa itu takut karena diberi hukuman dan diberi penghargaan. Kemudian yang dari dalam itu motivasinya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka sadar, oh ternyata nilai kebajikan yang saya lakukan itu sudah sesuai. Jadi nilai kebajikan itu sangat banyak ya. Di sini tadi pertanyaan Bu Ada, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, sama restitusi? Sudah terpampir di layar. Jadi untuk hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian yang ketiga, bersifat satu arah. Yang terakhir, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi ketika hukuman itu biasanya kaitannya dengan peraturan. Ketika peraturan, di sini apakah murid ketika ada peraturan sekolah dilibatkan membuat peraturan? Tidak ya. Jadi untuk peraturan itu ada hukumannya. Jadi murid tidak terlibat dalam menyusun peraturan. Kemudian konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid dari kejauhan. Bapak Ibu guru memonitor itu perkembangan anak didik, konsekuensinya seperti apa. Misalkan ketika anak tidak mengerjakan PR, konsekuensinya dia berhubungan dengan materi pembelajaran, tidak disuruh lari atau apa, tidak. Kemudian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi di sini restitusi itu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika ada kesalahan ya diperbaiki, nanti ada langkah-langkah restitusi pada materi yang terakhir. Jadi seringkali kalau ada masalah, saya sendiri ketika ngajar sebelum ikut guru penggerak, ketika ada permasalahan ya saya serahkan ke wali kelas sama BK. Tapi setelah saya memahami nanti restitusi, ya saya mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Tepuk tangan. Karena beda tugasnya sekarang. Karena yang saya tahu untuk BK itu tugasnya bukan, jadi anak-anak yang dipanggil ke BK itu tidak yang bermasalah, tapi di sana membutuhkan bimbingan karir. Karena tuh ya Luar biasa, tepuk tangan lagi. Terima kasih, Pak.
kasih wow. Oh, susu. Selanjutnya. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang memberi penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka panjang, dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi ketika penghargaan boleh satu kali, tapi ketika berulang-ulang nanti anak itu termotivasi biar dapat penghargaan lagi. Saya dapat nilai 9, besok dapat penghargaan lagi, besok lagi dapat. Jadi motivasi anak sudah berbeda, tidak dari motivasi diri sendiri. Kemudian yang terakhir, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi penghargaan itu ada tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Setelah mendapatkan materi hukuman dan konsekuensi, kira-kira dari kalimat tersebut untuk nomor 1 apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Kenapa hukuman? Ya, tidak ada relevan 100 kali. Ya. Tapi bukankah bisa jadi konsekuensi jika itu sudah disepakati? Tadi penjabaran jenengan, hal-hal yang disepakati itu masuk ke dalam konsekuensi. Jadi ketika pembelajaran awal semester, Bapak Ibu guru wali kelas itu membuat kesepakatan atau keyakinan. Kalau itu sudah masuk keyakinan kelas, berarti sudah masuk konsekuensi. Tapi ketika di awal itu kok tidak ada konsekuensi dengan anak, itu sudah masuk ke hukuman. Berarti jawabannya boleh hukuman dan boleh konsekuensi. Ya, sesuai kesepakatan. Oke. Ya. Mungkin menambahkan, mungkin lo mencatat 100 kali di dalam Terlalu banyak. kalimat itu kan malah menekan anak, bisa saja menimbulkan kan itu tadi yang saya bilang dendam seperti itu. Terus dan itu tidak ada akar permasalahan, tidak ada apa ya, akar permasalahannya di situ tidak ditemukan dan tidak ada bisa solusi, malah menimbulkan dendam pada anak. Iya, terima kasih masukannya Bu Herlin. Jadi ketika 100 kali, ketika kesepakatan di dalam kelas itu berbunyi, contohnya kesepakatan kelas itu seperti apa? Hadir tepat waktu dengan tidak menerangkan hukuman atau ya sebanyak 100 kali. Mungkin kalimatnya nanti diperbaiki tidak 100 kali, mungkin 10 kali atau berapa kali. Itu jadi konsekuensi. Ya. Sepakat Bu Herlin? Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi juga bisa kalau itu sudah ada kesepakatannya. Konsekuensi ya. Kalau mau PJOK dan Produktif. teman yang tadi sudah melakukan lari keliling lapangan 2 kali dan dia belum, itu baru konsekuensi. Tapi kalau dia temannya tidak melakukan itu terus dia suruh lari 2 kali, ya itu ya, jadi begitu. Jadi ketika terlambatnya di jam PJOK itu kan relevan dengan olahraga, jadi konsekuensi. Jika dengan matematika beda lagi, kecuali kalau sambil mengukur keliling lapangan atau apa, jadi itu termasuk hukuman. Ya, kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, konsekuensi. Kemudian yang keempat, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Tidak bisa menjawab pertanyaan. Masih ada zaman sekarang seperti itu? Alhamdulillah kalau sudah tidak ada. Kayaknya sudah tidak. Nah, karena Bapak Ibu guru sudah Tapi akhirnya bisa ya. ya, ternyata perubahan paradigma pendidikan semakin lebih baik. Jadi kita mengikuti perkembangannya, insya Allah untuk pengembangan diri kita gitu. mungkin itu terbaik di masanya.
terbaik. Karena saya dulu mengalami ketika tidak bisa mengatakan ini Ibu Budi gitu, tangan saya harus ke sini terus dipakai rotan. Iya. Mungkin terbaik di masanya karena belum ada pemikiran paradigma baru. Iya. Kalau tidak seperti itu. Mangga. Jadi untuk pendidikan sekarang ya. Jadi untuk pendidikan sekarang itu diarahkan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun peserta didik sesuai kebutuhan mereka. Jadi mendidik mereka sesuai kodratnya tanpa paksaan supaya mereka bahagia. Gitu. Jadi contohnya saja ketika jam matematika, misalkan anak jurusan TO ya yang berkaitan dengan mesin. Kalau jurusan busana ngukur lingkarannya mungkin tali itu lingkar garis singgungnya, itu benar-benar anak suruh menghitung. Jadi lebih real ke kenyataannya dan berkaitan dengan busana. Jangan sampai anak belajar matematika ataupun bahasa Inggris selama 12 tahun mereka tidak tahu apa sih manfaat untuk belajar seperti itu. Kemudian kembali ke materi, yaitu di situ ada identitas gagal dan identitas sukses. Kita diarahkan untuk ke konsekuensi sama restitusi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya negatif. Jadi misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya yaitu sesuatu harus terjadi. Jadi jika ada kesalahan ya dilakukan dengan restitusi, perbaikannya. Kemudian dari hukuman nanti efeknya murid akan tersakiti, konsekuensinya anak dibuat tidak nyaman. Jadi kemudian restitusinya masalahnya terpecahkan. Jadi saling berkesinambungan antara hukuman, konsekuen sama restitusi. Satu kaitan gitu perubahannya. Jadi muara akhirnya nanti ke restitusi. Lanjut Pak Saud. Untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Kebutuhan itu Kalau dulu kebutuhan itu ada 3, apa saja? Sandang, pangan, papan. Primer, sekunder, tersier. Tapi sekarang setelah guru penggerak saya tahunya 5. kebutuhan fisiologis. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu kesehatan, rumah, makanan, biologis atau reproduksi. Itu bertahan hidup. Semua itu untuk bertahan. Satu juga berarti nggak bisa bertahan. Kemudian yang kedua, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, yaitu keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi, keterampilan, kemudian didengarkan dan memiliki harga diri. Jadi di sini penguasaan. Jadi anak-anak itu memiliki kemampuan atau kompetensi yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini murid kita dan kita sendiri ternyata membutuhkan kebutuhan kesenangan. Bapak Ibu guru mungkin setiap akhir semester itu merencanakan liburan atau kemana, itu kesenangan. Ke rumah paman. Kemudian yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Jadi siswa ketika di sekolah, lingkungan keluarganya di sekolah selama 8 jam di sekolah, jadi diperlakukan sebagai anak kita di sekolah. Ya. Siap menampung. Tugas Bapak Ibu guru menuntun mereka. Kemudian yang kelima yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ini yang saya garis bawahi itu yang senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Itu kalau zaman sekarang kan anak sukanya buat video nggih. Jadi
Kalau lihat video TikTok itu kan, kalau yang menarik pasti dilihat. Tapi kalau tidak, itu akan Scroll ke atas. coba Bapak Ibu guru bayangkan, kalau kita mengajarkan tidak menarik, tentunya kita akan di-scroll juga ketika pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru skip. Ya, tidak bisa dibayangkan ketika kita mengajar online tentunya akan di-skip kalau tidak menarik pembelajarannya. Jadi pembelajaran dikemas secara menarik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah. Skip. Kemudian dari filosofi Ki Hajar Dewantara, monggo Bu Umi dibacakan. Membaca sih. Bahasa Semarit laut. KHD mengarahkan perilaku belajar dan watak siswa di sekolah dengan menitik beratkan pada peran pendidik. Pendidik ini diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun, dan siswa adalah buah tanaman yang ditabur petani di lahan atau sekolah. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Terima kasih Bu Umi. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, guru di sini ibarat petani. Ketika benihnya padi disebar, itu tumbuhnya padi, tidak mungkin jagung. Jadi tugas Bapak Ibu guru itu seperti petani, hanya memupuk, membersihkan rumputnya. Jadi memilih benihnya itu. Jadi tidak mungkin ketika anak sudah punya kodrat menjadi seorang apa, ya kita tidak bisa mengubahnya. Kita hanya membekalinya, ngelemen, ngasih pupuk gitu. Jadi tidak bisa mengarah besok kamu jadi ini, enggak bisa. Mereka sudah memiliki kodratnya masing-masing, minat dan bakatnya. Tugas Bapak Ibu guru hanya menuntun mereka semua. Terus lanjut, bisa apa ya? Aduh, berikut. Kemudian keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun. Kemudian nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi murid. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu guru kemarin waktu awal semester kan membuat keyakinan kelas, itu mengarah ke dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu nilainya masih negatif, misalkan dilarang terlambat atau apa, dilarang. Nah itu dirubah menjadi kalimat yang positif, menjadi keyakinan kelas. Jadi kemudian dari kalimat positif itu nilai kebajikannya apa, misalkan bertanggung jawab, menghargai, saling menghormati atau apa. Jadi yang tertuang di keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu nilai-nilai kebajikannya. Contohnya peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Keselamatan dan keamanan. Jadi peraturan itu bisa diwujudkan ke dalam keyakinan kelas dengan syarat kalimatnya dirubah menjadi kalimat yang positif dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Untuk berikutnya itu 5 kontrol, yaitu di sini
Ada pertanyaan pemantik. Bu Ani adalah wali kelas 10 TKRO 1 di SMK Nasional, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya. Agus dan beberapa anak di kelas 10 TKRO 1 telah datang padanya dan mengeluh Agus yang sering kali meminta bekal makanan milik temannya secara terpaksa. Jika Anda mengalami situasi seperti Bu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasannya? Itu bagaimana? Memanggil Agus untuk kita kucing. Itu kalau jawabannya dari guru penggerak. Kira-kira yang lain? Ditanya. Ya, pasti mereka punya alasan. Alasannya apa? Ya sesuai kebutuhan tadi. Apakah kebutuhan bertahan, yaitu makan, atau kesenangan? Dia senang meledek temannya ketika dimintai makanannya. Atau balas dendam. Pernah diminta makanannya. Bosan dengan menu yang Betul. Lanjut. Lanjut. Ya, istirahat. Iya. Lanjut. Iya. Jadi, lanjut. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi 5 posisi kontrol itu seperti apa? Kita saksikan videonya. Saya cocok ini buat ke ini. Ini sama guru-gurunya. Wah. Coba perhatikan bawah. sini kamu. Kamu ada terus ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Bukan saya. Alasan Yang kamu penting apa datang lagi? ke nyawanya. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Baru 1 kali. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi posisi penghukum itu mempunyai ciri, yaitu berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, silahkan. Kemudian berkaca pinggang, membentangkan, menyakiti, dan menyindir. Kemudian dampak posisi penghukum yaitu murid menjadi pendendam, tidak menyukai gurunya. Lanjut. Kita lanjutkan untuk video yang kedua. Naren! Pagi Bu. Naren! Kenapa kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, Werlin. Naren. Ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka Ya, ibu jadi Berlin seperti banget, anak nak. kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu Kesenggol. tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat
kelas. Maaf ya Bu. Ya. Maaf sekali. Ya. Jadi di sini pembuat rasa bersalah suaranya lebih lembut, lebih halus daripada yang penghukum. Kemudian guru menyatakan merasa kesalahan kepada murid. Dampaknya murid merasa bersalah tadi berulang-ulang minta maaf ke bu guru. Kemudian yang kedua rendah diri dan menarik dari lingkungannya. Kita lanjutkan untuk yang ketiga yaitu ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, di sini posisi sebagai teman, jadi posisi murid seperti teman bagi gurunya. Jadi suaranya guru akan ramah, guru cenderung menghangatkan suasana. Dampaknya murid akan bergantung kepada satu orang, murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri. Tidak mandiri kan? Ya. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah. Nah, Kita di sekolah jam 7. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Untuk posisi berikutnya yaitu memantau. Di sini suaranya datar, tidak emosi, tidak bersenda gurau. Tadi Ibu Guru tidak bersenyum tetap. Kemudian tercipta identitas positif dan berhasil. Kemudian yang ketiga, memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru harus selalu mengawasi. Dampaknya, kalau posisi pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi tadi anak sudah paham ketika konsekuensi dari terlambat itu apa. Kita lanjutkan untuk berikutnya, posisi yang terakhir. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren?
agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi untuk posisi manajer, suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas positif, jadi dia menyadari akan kesalahannya. Kemudian guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Jadi Bapak Ibu guru membimbing murid ketika ada kesalahan. Kemudian dampak manajer, murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan permasalahan. Menurut Bapak Ibu guru semua, kira-kira apa posisi kontrol yang selama ini Bapak Ibu guru lakukan? Yang pertama, Pak Solihun yang pertama, yaitu yang penghukum. Kemudian yang lain? Pemantau. Bu Umi sebagai apa, Bu Umi? Manajer. Sebagai teman. Bu Ada sebagai manajer. Ya, kita lihat. Yang paling tepat yaitu posisi lebih efektif yaitu manajer. Ya. Posisi ideal jadi sebagai manajer karena guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Jadi mari mulai berlatih dan bersemangat. Jadi tadi Pak Solihun masih penghukum, jadi kita latihan pertama untuk menjadi seorang manajer sampai menjadi guru yang ideal bagi murid yang dapat menuntun peserta didik mencapai kebahagiaannya. Jadi berikutnya restitusi, yaitu proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya ketika berbuat kesalahan sehingga bertemu win-win solution, sama-sama menguntungkan sehingga murid dan guru menghasilkan hubungan yang baik. Jadi segitiga restitusi ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas yang pertama, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Skip terus ya. Stop. Contohnya bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan, pertanyaan seperti apa yang diajukan Sabrina? Jadi untuk menstabilkan identitas, yaitu, "Nak, kenapa terlambat hari ini?" Seperti itu. Kemudian, mengapa tidak memakai sepatu sesuai dengan aturan sekolah? Sementara untuk validasi tindakan yang salah, yaitu, "Nak, tentu kamu memiliki alasan. Mengapa hari ini tidak mengenakan sepatu warna hitam?" Kemudian yang kedua, Sabrina sepertinya hari ini terburu-buru ya, agar tidak terlambat datang sekolah. Kemudian yang langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. "Nak, kamu tahu keyakinan sekolah yang telah disepakati? Kemudian menurut kamu keyakinan sekolah apa yang telah dilanggar? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Kemudian yang terakhir, apa yang kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi?" Sudah kesimpulan. Monggo Bu Ada dibacakan untuk kesimpulan pada kali ini. Mewujudkan budaya positif memerlukan waktu yang tidak singkat dan melibatkan seluruh pihak sekolah. Kami perlu bersama-sama bekerja menuju tujuan ini dengan semangat kolaborasi, dukungan, dan keikhlasan. Mari bergandengan tangan, mendukung satu sama lain,
dan berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita demi kebaikan anak didik, kejayaan bangsa kita. Mari kita dengan tulus menempatkan diri kita, belajar saling memahami kebutuhan dasar peserta didik kita. Semoga proses ini memberi dampak positif bagi sekolah kita tercinta dan membawa murid-murid menuju kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Amin. Terima kasih Bu Ada. Jadi kesimpulannya pada pemaparan kali ini sudah dibacakan Bu Ada. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya, baguslah kalau sehat. Jaga kesehatanmu, apalagi musim dingin ini. Maaf mengganggu waktumu sebentar ya. Tidak apa-apa Bu. Jadi kemarin waktu pembelajaran di kelas, kamu kan izin untuk ke toilet. Kenapa tidak kembali lagi ke kelas? Soalnya setelah saya dari kamar mandi, saya ketemu dengan temanku. Terus mereka mengajak saya untuk bermain game. Kenapa kamu tidak menolaknya? Soalnya game membuat saya Bu. Oh, ternyata hobi kamu main game. Ibu paham semua orang memiliki hobi. Apakah hobi kamu dilakukan pada waktu yang tepat? Belum Bu, seharusnya saya melakukan atau bermain game itu di luar jam pelajaran. Ya benar, jadi main game itu di luar pembelajaran ya. Ya Bu, saya paham. Saya minta maaf. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Bagus nak, kamu bisa mengambil langkah untuk memperbaiki diri. Kira-kira perbuatan kamu itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita tidak? Tidak Bu. Pada kalimat apa? Seharusnya itu harus mengikuti pembelajaran. Bagus, kamu masih ingat. Berarti kamu harus konsisten untuk menjalankannya. Sanggup ya? Sanggup. Oke, setelah ini kamu kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi pagi kamu sudah sarapan atau belum? Belum Bu, tadi belum sempat. Tapi hari ini bawa bekal kan? Bawa. Baguslah kalau bawa. Ingat, kamu ingat itu harus menjaga kesehatan dan jangan lupa sarapan. Atau mau sarapan dengan ibu? Tidak Bu, tidak usah. Terima kasih. Maaf ya, ibu mengganggu waktu kamu. Jadi gini, ketika ibu melihat rekap, ternyata kamu belum mengumpulkan 2 tugas. Jadi tugasnya numpuk. Apakah kamu deadline-nya tidak tahu? Tidak Bu, saya ingat belum mengumpulkan tugas tersebut. Itu saya lupa. Ataupun ketika kamu bermain dengan teman, apakah tidak membahas tugas-tugas itu? Tidak Bu, kamu lebih banyak bermain. Gitu toh. Jadi temanmu pun ada yang belum mengerjakan, tapi mereka ketika ibu ingatkan di kelas, mereka langsung mengumpulkan. Nah, ini ada apa dengan kamu? Gitu. Saya lupa Bu. Oh, hanya lupa. Ya sudah, kalau begitu ibu ingatkan lagi untuk mengerjakannya lagi. Gitu. Kira-kira langkah kamu akan mengerjakan sesuai waktu yang ibu berikan atau tidak? Ya Bu, saya akan mengerjakannya tepat waktu. Oke, kalau begitu. Jadi gini ya, waktu awal semesteran kalian sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang berbunyi apa? Kalau tidak salah bunyinya mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Nah, itu ingat. Berarti kalian harus mengumpulkan tugas tepat Waktu. Nah, ibu harap kamu konsisten dengan ucapan kamu untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya? Oke. Mungkin itu saja. Ya? Iya. Silahkan kembali ke kelas. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih untuk kuat hari ini dari saya. Dibiasakan, terbiasa, dan sudah biasa. Kanan, Jempol kiri, 2 jempol,
Salut. Terima kasih. Semangat aja lah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Semoga kehadiran kita di sini memberi manfaat bagi kita semua. Untuk materinya nanti kalau perlu di-share nanti akan saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.